3 tahun kemudian. 3 tahun. Su Ping'an, Departemen Keamanan Perusahaan. Pemberitahuan penghentian hukuman. Seharusnya ada di sini hari ini. Setelah menghancurkan aula bayangan, aku akan menikah lalu. Masih jadi satpam. Ping'an, boleh aku minta tolong padamu? Lu King King, staf kebersihan perusahaan. Untuk suatu bantuan. Bantuan apa? Aku ada reuni kelas besok. Aku ingin mengundangmu untuk jadi pacarku sehari. Pacar. Tapi, aku sudah punya pacar. Manajer unit bisnis Wu. Bajingan ini, dia ingin sepupunya jadi kapten keamanan. Saat ini, dia pasti sedang mempersulit Kapten Chen. Ayo, urus dia. Bersikaplah masuk akal. Manajer unit bisnis Wu. Mengundurkan diri dari posisi kapten sendiri. Dengan begitu kau bisa dengan layak terus menjadi penjaga keamanan di sini. Manajer Wu. Kapten Jan, kepala keamanan. Kau ingin memecatku dan membiarkan sepupumu menjadi kapten kan? Memangnya kenapa kalau aku melakukannya? Aku beritahu kau, aku beri kau 2 pilihan. Entah, kembali dan jadilah penjaga keamananku. Atau, keluar dari sini sekarang. Kau pilih, Manajer Wu. Tolong, biarkan aku pergi. Aku masih punya orang tua yang sudah tua dan lemah. Aku mengandalkan gaji kecil ini. Kapten Chen, aku sangat menyesal. Dia sudah memukul seseorang. Kapten Chen, mengapa kau melukai karyawan unit bisnis kami tanpa alasan? Bagaimana kau menjelaskan ini? Baiklah, berhenti mencoba berdebat. Kita semua melihatnya. Manajer Wu. Tolong, biarkan aku pergi. Atau kau bisa berlutut untukku dan memohon padaku. Mungkin aku masih bisa membiarkanmu menjadi penjaga keamanan di sini. Kalau tidak, keluar dari sini sekarang juga. Kau tidak hanya harus pergi, kau juga harus membayar biaya pengobatan. Kau itu cari mati. Dasar penjaga keamanan busuk. Berani-beraninya kau bicara keras padaku. Kau tidak ingin bekerja di sini lagi ya? Kurasa kau yang tidak mau bekerja di sini lagi. Kapten Chen, jangan takut. Lihat bagaimana aku mengurusnya hari ini. Keluar dari sini. Kau bau ikan busuk. Aku ingin tahu jamban mana yang meledak dan mengeluarkanmu untuk menghadiri pemakaman. Su Ping'an, berhenti membuat masalah. Jangan sampai aku kehilangan pekerjaanku. Manajer Wu, lupakan saja apa yang terjadi hari ini. Semua orang tahu situasi Kapten Chen. Tolong ampuni dia. Bukan berarti aku mengatakan apa-apa tapi kau hanyalah petugas kebersihan yang membersihkan toilet. Hak apa kamu bicara padaku? Keluar. Kau, minta maaf pada Xiao Qing dan Kapten Chen sekarang juga. Kalau tidak, kau yang akan langsung kehilangan pekerjaanmu. Jadi kenapa? Kalau aku kehilangan pekerjaanku, kamu pikir kamu bisa memecatku? Kamu pikir kamu ketua? Meskipun aku bukan ketua, aku berhak meminta ketua untuk memecatmu. Suruh ketua memecatku. Kamu kenal ketua. Kenapa tidak sekalian saja kamu bilang kalau perusahaan ini milikmu di balik layar? Su Ping'an. Kenapa kamu tidak coba ngaca dan lihat dirimu sendiri? Kalau kamu kenal ketua, aku akan berlutut padamu dan memanggilmu kakek. Aku beri kau 30 detik untuk memecat manajer untukku sekarang juga. Kamu sedang berakting dengan baik. Kalau kamu tidak bisa memecatku hari ini, aku akan membuatmu berlutut di depanku. Manajer Wu, kita semua keluarga di sini. Apa aku menyuruhmu bicara? Kamu percaya aku akan memindahkanmu ke departemen bisnis dan menjadikanmu nyonya rumah untuk pelanggan kelas bawah? Kamu berani memukulku. Beberapa dari kalian, pukuli dia sampai mati. Dia lumayan jago bela diri. Ketua, halo. Halo, apa kamu dipecat? Keluar dari sini sekarang juga. Tidak, ketua, itu tadi. Halo, ketua. Halo. Mungkinkah itu kamu? Kamu kenal ketua? Aku sudah memberimu kesempatan kan? Kau sendiri tidak menghargainya. Kamu, aku salah. Aku buta. Tolong ampuni aku. Biarkan saja aku pergi. Aku punya orang tua yang harus dinafkahi dan anak kecil yang harus dibesarkan. Kau masih tahu punya orang tua yang harus dinafkahi dan anak kecil yang harus dibesarkan. Orang sepertimu, jika kau tetap di perusahaan akan bangkrut cepat atau lambat. Keluar dari sini cepat. Baiklah. Su Ping'an, kamu punya koneksimu. Dan aku punya caraku. Keadaan akan berbalik. Jangan sampai aku menangkapmu. Kau benar-benar bisa memerintah ketua. Legenda, ketua hotel ini adalah Dewa Perang Wu Wei. Mungkinkah kau adalah? Xiao Qing, sebenarnya aku.
Berhenti omong kosong. Masalah manajer Wu sudah dilaporkan sejak lama. Itu memang akan ditangani. Kamu bocah, hanya beruntun. Kakak Ping An, reuni alumni saya besok. Xiao King, bukan aku tidak mau membantumu. Lihat tim keamanan kita, saudara-saudara itu. Bukankah mereka semua cukup baik? Apa? Aku hanya memintamu untuk jadi pacarku sehari. Lagi pula, pacarmu hanya melihatmu sebagai ATM. Mustahil. Aku dan Xiao Jing punya cinta sejati. Saat ini, dia sedang bersenang-senang dengan Tuan Muda Wang di 802. Wang Xihao, tuan muda keluarga Wang. Xiao Jin, Bai Jingjing. apa kamu tidak takut dia tahu? Siapa yang peduli padanya? Dia hanya sampah yang mengambil gaji tepat waktu dan menyediakan biaya kamar untuk kita. Kamu nakal sekali. Mau kemana kamu bocah? Ada apa dengannya? 802. Pacarnya bersama Tuan Muda Wang di... Diselingkuhi. Tidak bagus. Saudara-saudara tim keamanan, semua orang harus menghentikan supingan di luar pintu 802. Ketua Balai, Kepala Ulun, Aula Bayangan. Kepala Keluarga Wang memohon audiensi. Suruh dia masuk. Baik. Salam Ketua Balai. Tuan Tua Wang, Kepala Keluarga Wang. 3 tahun. Akhirnya aku bertemu denganmu. 3 tahun lalu, putramu gagal mengawal virus ke luar negeri. Untuk mereproduksi sampel virus, organisasi telah menghabiskan 3 tahun lagi. Keluarga Wangmu perlu mengatur orang lain. Kali ini, virus itu harus dikirim keluar. Lalu, bagaimana dengan putraku Hu Shentian? Dia sudah mati. Siapa itu? Siapa yang membunuh putraku? Dewa Perang Wu Wei dari Ola Dewa Perang. Zupingan. Dewa Perang Wu Wei. Bukankah dia sudah dieksekusi? Dia adalah tulang punggung Ola Dewa Perang. Bagaimana mungkin dia dieksekusi? Itu semua hanya kedok. Zupingan. Aku bersumpah tidak akan tenang sampai kamu mati. 802. Hari ini aku akan melumpuhkanmu. Lin Fei keluarga Wang. Dasar satpam bau, siapa yang membiarkanmu naik ke sini? Lantai-lantai ini, semuanya kamar VIP. Apakah ini tempat yang seharusnya kau datangi? Lin, Tuan Muda Lin, salah paham. Kami akan membawanya pergi sekarang. Lin Fei, aku sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang. Sebaiknya kau urus urusanmu sendiri. Suasana hati buruk. Tahu kau sudah diselingkuhi. Bagaimana kau tahu? Seluruh Yunchen tahu. Kau selama 365 hari memakai topi hijau selama 360 hari. Kau bodoh sekali, masih tidak tahu apa-apa. Sudah kubilang, merupakan kehormatan bagimu bahwa Tuan Muda Wan bermain dengan wanitamu. Bahkan kakekmu akan melompat keluar dari kubu untuk berterima kasih padanya. Ping Ani, tenanglah. Tuan muda dari keluarga Wang itu memotong anggota tubuh orang hanya karena sedikit provokasi. Kamu tidak bisa main-main dengannya. Jangan hentikan aku. Jika aku tidak membereskan Wang Xihao hari ini, aku bukan bermarga Su. Sepotong kotoran anjing masih ingin mengurus Tuan Muda Wan. Belum lagi bermain dengan wanitamu. Bahkan jika itu bermain dengan adik Ning atau bibimu, mereka harus membersihkan diri dan berbaring di ranjang. Cepat beritahu Tuan Tua Wang. Ping An, Departemen Keamanan Perusahaan. jangan cari masalah. Tidak sepadan bagi kita untuk berkonflik dengan anak-anak orang kaya itu. Kapten bilang, kita libur hari ini. Ayo kita minum. Persetan. Aku diselingkuhi. Ada rumput tumbuh di kepalaku. Bai Jingjing. Bajingan, siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluar dari sini. Bai Jingjing. Apa kau pantas untukku? Apa yang pantas atau tidak pantas? Lihat dirimu sendiri. Apa yang membuatmu pantas untukku? Kau hanya anjing peliharaan yang kugunakan untuk hiburan. Anjing yang kupanggil sesuka hati dan kuusir sesuka hati. Kamu pasti Zuping An. Bukannya menjaga gerbang di bawah. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu suka sekali menonton istrimu sendiri ditiduri orang lain. Tuan Muda Wang, Wanita murahan. Hanya karena aku tidak punya uang atau kekuasaan. Jadi kau meremehkanku kan? ya. Sejak kau masuk, hanya kalimat ini yang paling benar. Bagus. Kau akan menyesalinya. Wang Xihao mencuri wanitaku. Aku akan menghancurkan seluruh keluarga Wangmu. Satpam bau, mau menghancurkan keluarga Wang kami. Ini lelucon paling lucu yang pernah kudengar tahun ini. Tuan Muda Wang, dia mengalami gangguan mental. Aku akan membawanya pergi sekarang. Zuping An, kamu cukup beruntung dengan wanita. Hotel ini bahkan punya petugas kebersihan secantik ini. Kamu mau menyelamatkannya? Biarkan aku bersenang-senang.
Kalau tidak, aku akan mengubah sampah ini menjadi buntung. Mencari mati. Ping An, ayo pergi. Kamu, bisakah kamu melarikan diri? Apa tidak ada hukum di Yunchen ini? Hukum. Keluarga Wang adalah hukum di Yunchen. Chu Pingin, orang terakhir yang bicara besar di depan Tuan Muda Wang. Lidahnya dipotong. Tuan Wu Wei, 3 tahun menghilangnya Anda adalah bagian penting dari rencana kami sebelum menerima pemberitahuan penghentian hukuman. Kekuatan ilahi Anda akan disegel oleh kami. Identitas Anda juga akan dirahasiakan dari dunia luar. Ingat, pastikan untuk tidak mengungkapkan identitas Anda. Jika tidak, rencana kami untuk menghadapi aula bayangan akan sia-sia. Tuan Muda Wang, Nona Bai, kalian orang dewasa yang bijak. Tolong ampuni mereka. Xiao Qing, kau tidak perlu memohon pada mereka untuk menghadapi mereka. Aku punya caraku sendiri. Ping An, aku hanya ingin kau aman dan sehat. Aku tidak ingin terjadi apa-apa padamu. Apa kau mengerti? Chu Pingin, aku tidak menyangka sampah sepertimu disukai seseorang. Lumayan. Satpam bau dengan tukang bersih-bersih busuk. Anjing kampung dengan ayam hutan. Pasangan serasi. Ping An, Tuan Muda Wang benar-benar bukan seseorang yang mampu kamu sakiti. Lupakan saja. Banyak ikan di laut. Kenapa hanya mencintai satu bunga? Satpam-satpam ini, mereka benar-benar setia. Lumayan, anjing penjaga ini. Saat terjadi sesuatu, mereka harus menggonggong bersama. Bagaimana kalau begini? Kamu berlutut dan bersujud padaku, dan aku mungkin akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Ya, aku akan berlutut. Kapten, Ping An, aku lebih tua darimu. Soal hal yang namanya harga diri ini, kita bisa punya atau tidak. tak satu pun dari kita perlu berlutut hari ini. Hari ini adalah tanggal kematian mereka. Xiao Qing, aku buta saat itu. Sampai tertarik pada wanita itu. Soal menjadi pacarmu, aku setuju. Kamu punya nyali. Bocah kecil, kamu punya nyali. Seseorang, patahkan kaki anak ini untukku. Hari ini aku akan memberitahumu siapa aku Su Ping An sebenarnya. Kepala keluarga Wang telah tiba. Keluarga nomor 1 di Yunchen. Kepala keluarga Wang. Semuanya sudah berakhir sekarang. Tuan, dialah yang ingin mencelakai Tuan Muda Wang. Jadi kamu Su Ping An. Jadi kenapa kalau aku begitu? Tidak, kekuatan Dewa Perangku belum terbuka. Aku sama sekali bukan tandingannya. Kudengar, kekuatan Dewa Perang luar biasa dahsyat. Sepertinya, sekarang bukan saatnya untuk balas dendam. Baiklah, aku harus kembali dan melaporkan sesuatu kepada ketua aula. Kamu bereskan urusan di sini. Dan cepat pulang. Ya. Ketua aula, mungkinkah keluarga itu berhubungan dengan aula bayangan? Su Ping An, ini adalah kekuatan keluarga Wang kami. Tidak sepertimu, yang hanya pantas memakai topi satpam dan topi suami yang diselingkuhi. Aku mati. Kupikir kamu punya sesuatu lebih dari sekadar keterampilan remeh. Jadi begitu. Tidak heran istrinya ingin keluar dan bersenang-senang. Kalian, tunggu apa lagi? Cepat patahkan kakinya untukku. Berlutut di sini. Biar kutunjukkan bagaimana aku akan mengurus wanita ini. Tuan Muda Wang, aku mohon biarkan dia pergi. Aku akan mendengarkanmu dalam segala hal. Aku akan mendengarkanmu apapun yang kau katakan. Biarkan aku bersenang-senang dulu. Lalu kita bisa bicara soal satpam bau ini. Tuan Muda Wang, aku masih di sini. Penggoda kecil, aku hanya ingin melihat siapa di antara kalian berdua yang lebih baik di ranjang. Ambil beberapa potong pakaianmu itu dan pakaikan padanya. Kau sangat buruk. Biarkan mereka pergi dulu. Apa yang kamu punya untuk bernegosiasi denganku? Aku beri kamu 5 detik. Jika kamu masih tidak mulai, aku akan suruh pengawal mencincang satpam ini berkeping-keping. Xiao Qing, jangan pergi. Percayalah padaku. Hari ini aku akan memastikan keluarga Wang hancur. Mendengar kata-kata besar seperti itu membuat telingaku kapalan. Sisa 3 detik. Kenapa notifikasinya belum sampai juga? 2. 1. Hukuman dihentikan. Kekuatan Dewa Perang dipulihkan. Apa yang akan kamu lakukan? Beraninya kau menyentuh wanita Dewa Perangku Wu Wei. Kau cari mati. Dia sudah gila. Dewa Perang, kamu terlalu banyak menonton film porno. Wang Xihao, kematianmu sudah di depan mata. Su Ping An, kemampuanmu hanya mengoceh omong kosong. Sangat disayangkan jika tidak jadi pendongeng. Gelar Dewa Perang Wu Wei juga bisa disematkan padamu satpam kecil. Kurasa kamu bosan hidup. Chu Ping An, jika kau ingin mati, mati saja sendiri. Jangan libatkan aku. Sungguh sial.
Pesan yang melepaskan pembatasan ini berasal dari jaringan informasi tertinggi Aula Dewa Perang, bukan Dewa Perang. Tidak diizinkan menerimanya. Jika kamu adalah Dewa Perang Wu Wei, maka aku adalah Ketua Aula Dewa Perang. Siapa yang bicara omong kosong di sini? Salam Valkyrie. Mana Valkyrie? Kamu datang di saat yang tepat. Si tidak berguna ini menyamar sebagai Lord Dewa Perang Wu Wei. Kamu harus menghukumnya dengan pantas. Ya, Nona Valkyrie, sampah ini bahkan mengancam akan menghancurkan keluarga Wang. Anda harus menegakkan keadilan. Valkyrie, jika ada sesuatu yang perlu kulakukan, katakan saja. Bahkan jika itu berarti mencabut jantung anak ini. Diam. Valkyrie, kamu. Apa maksudmu dengan ini? Nona Valkyrie. Cupingan, lihat itu. Hari ini adalah hari kematianmu. Reputasi Dewa Perang Wu Wei bukanlah sesuatu yang bisa kau fitnah. Apa maksudmu? Anak ini benar-benar Dewa Perang Wu Wei. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Salam Dewa Perang Wu Wei. Salam Dewa Perang Wu Wei. Mustahil. Kamu hanya satpam bau. Mustahil. Wang Xihao, aku beri kau kesempatan untuk hidup beberapa hari lagi. Beritahu aku, apa hubungan antara keluarga Wang dan Aula Bayangan? Kamu juga tahu tentang Aula Bayangan. Karena kamu tahu, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Apa yang bisa kamu lakukan bahkan, jika kamu adalah Dewa Perang? Tidakkah kamu tahu Ketua Aula sudah mati? Aula Dewa Perang akan segera tamat. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Ahli di balik keluarga Wang kami. Dengan kekuatanmu saat ini, kekuatan Aula Dewa Perang, kalian sama sekali bukan lawan. Sadarlah. Cepat lepaskan kami. Bunuh mereka untukku. Kalian sekelompok orang tak berguna. Bicara, gimana sarang Aula Bayangan? Sekalipun kau memukulku sampai mati, aku tidak akan mengatakannya. Baiklah, kau menghinaku duluan. Dan diam-diam berkolusi dengan Aula Bayangan kemudian. Jika aku tidak mengebirimu hari ini, itu tidak akan cukup untuk meredakan kemarahan publik. Dewa Perang, tolong ampuni aku. Ampuni aku, Dewa Perang. Kirim mereka semua ke perbatasan untuk mempertahankan perbatasan dari musuh. Ya. Ping Yan, ampuni aku. Aku juga dipaksa. Ampuni hidupku. Aku akan menghangatkan ranjangmu. Kau pantas. Tidak mati. Hanya kehilangan ingatannya. Xiao Qing, kenapa kau bangun? Ping An, aku baik-baik saja sekarang. Pasiennya ada di sini dan masih ada obat yang harus diberikan. Dokter, mana kau? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Bicara. Siapa yang mengirimmu? Seperti yang diharapkan, kau punya beberapa keterampilan. Lin Fei. Kau seharusnya memanggilku Hu Xiaotian. Satu-satunya pewaris keluarga Wang sekarang. Hu Xiaotian. Aula Bayangan. Jadi kenapa? Kau membunuh anggota keluarga Wang. Jangan berpikir bahwa masalah ini akan berlalu begitu saja. Dalam 2 hari, aku akan memiliki 2 ahli di sisiku yang bisa membunuhmu. Hanya dengan 1 jari. Ketika saat itu tiba, aku akan mengurusmu dengan baik. Kenapa keluarga Wang selalu menghasilkan pewaris yang tidak penting sepertimu? Kau, lupakan saja. Aku akan membiarkanmu merajalela beberapa hari lagi. Begitu para ahli tiba, aku akan memberitahumu apa artinya. Berharap kau mati. Di kelas. Katamu semua orang hampir tiba. Teman sekelas Lu Qingqing. Hanya si cantik kelas Lu Qingqing yang belum datang. Cantik kelas apa? Itu sudah lama berakhir. Kudengar, dia sekarang bekerja sebagai petugas kebersihan di sana. Petugas kebersihan. Ini yang kau sebut hidup kaya. Lihat wanita itu. Dia sangat anggun. Kenapa aku tidak punya keberuntungan seperti itu? Halo teman-teman sekelas lama, tidak bertemu. Lu Qingqing. Xiao Qing, ayo duduk. Teman-teman sekelas. Ini pacar Xiao Qing. Namanya adalah Zhu Ping'an. Lihat apa yang dia kenakan. Dia pasti tuan muda dari keluarga tribal tertentu. Benar. Kalau menurutku setelan ini, harganya pasti setidaknya ratusan ribu. Ketua Zhu, aku tidak tahu perusahaanmu sebenarnya bergerak di bidang apa? Perusahaan. Perhiasan catering, kau terlibat dalam segalanya. Xiao Qing, kau benar-benar diberkati. Pantas menjadi bunga kelas kita. Di masa depan,
kau juga harus lebih banyak membantu kami. Jangan bilang begitu. Ketua Zhu, menurutmu haruskah aku terus membeli saham ini? Saham ini. Aku, Dewa Perang ini, benar-benar tidak mengerti. Setiap Zhu Ping'an, apa yang kau lakukan di sini? Kau yang bermarga Wu. Kalian saling kenal. Tentu saja aku sudah terbiasa. Dia dulu satpam di perusahaan kami. Lu Xiaoqing, dia dulu petugas satpam. 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 Zhu Ping'an, pakaianmu tiruan yang bagus. Kau mendapatkannya dari lapak pasar malam kan? Pakaian ini pasti harganya beberapa puluh kan? Kembalikan padaku. Bisakah satpam bau mengerti saham? Hari-hari ini, benar-benar ada segala macam orang. Bahkan satpam kecil berani menyamar jadi ketua. Lu Qingqing, kau benar-benar tidak pilih-pilih. Masih bicara soal catering dan perhiasan. Melihat kalian berdua, kalian hanya bisa menjual tahu busuk di pasar malam. Jadi, ini alasanmu mengadakan reuni kelas ini. Untuk menempel pada seseorang yang sukses. Karena begitu. Ping'an, ayo pergi. Apa buru-buru? Zhu Ping'an, skor kita belum selesai. Bicara, apa maksudmu? Kau membuatku kehilangan pekerjaan saat itu. Membuatku kehilangan muka di depan bawahanku. Kebencian ini, aku tidak akan pernah melupakannya seumur hidupku. Hari ini, tidak ada satupun dari kalian yang bisa pergi. Sepertinya, kau sudah menemukan pendukung baru hari ini. Benar sekali, restoran supreme termewah di Yuncheng ini adalah seseorang yang tidak bisa kau sakiti bagaimanapun juga. Hanya restoran Yuncheng. Bahkan, jika diberikan kepada seseorang, aku, Zhu Ping'an, tidak akan peduli. Zhu Ping'an, kau benar-benar lemah di seluruh tubuh. Hanya mulutmu yang keras. Lu Qingqing, apa sebenarnya yang kau sukai darinya? Lihat Apel, seorang satpam miskin. Namun kau datang ke reuni kelas kami untuk pamer. Omong kosongmu sudah terlalu berlebihan. Ping'an, Hanya manajer Wu dari restoran. Sudah cukup membuat kalian para wanita. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Apa yang kau bicarakan? Satpam miskin sepertimu bisa masuk ke sini. Sudah merupakan berkah dari leluhurmu. Benar sekali, Lu Qingqing. Demi pertemanan sebagai teman sekelas, asal kau memohon padaku, aku akan memperkenalkanmu pada beberapa pemuda kaya. Aku jamin kau akan mendapat bagian keuntungan. Xiaoqing, sebenarnya kau salah paham. Asal kau bersedia, aku sebenarnya tidak keberatan. Kau dan satpam ini punya hubungan. Beraninya kau memukulku. Apa kau tahu betapa mahalnya jas ini? Kau tidak akan mampu membayarnya bahkan jika kau menjaga gerbang seumur hidupmu. Bukankah hanya uang? Ayo, buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Uang sebanyak ini, apakah dia benar-benar satpam? Ya, kita sudah bicara begitu lama. Dan kau bahkan tidak punya uang sebanyak dia. Semuanya, jangan tertipu olehnya. Dia hanya satpam payah, tidak mencuri atau merampok. Bagaimana mungkin dia punya uang sebanyak itu? Tapi, ini semua uang asli. Ini, dia pasti mengambilnya dari perusahaan sebelumnya, memfitnahku. Mengambil uang haram. Zhu Ping'an, akhirnya menabung sedikit uang untuk istri. Dan kau harus mengeluarkannya hanya demi menjaga muka. Kau tidak takut menggemukkan badan demi terlihat kaya. Baiklah, karena kalian ingin menutup mata. Kalau begitu tidak ada yang bisa kulakukan. Siapa yang menyuruhmu duduk? Apakah ini tempat bagimu untuk duduk? Jika kau ingin menyusup ke reuni kelas kami, baiklah. Pergi jongkok di pintu. Itu ide bagus. Tapi, di sebelah anjing penjaga ini, harus ada semangkuk sisa makanan. Itu standarnya. Seseorang. Kalian berdua hari ini, jika kalian tidak menghabiskan sepiring sisa makanan ini, jangan harap bisa pergi. itu keterlaluan. Kau yang bermarga Wu, percaya atau tidak aku akan membuatmu memakan semuanya sendiri. Ada apa? Kau pikir kau adalah bos di balik layar restoran ini? Kau ingin aku memakannya, dan aku akan memakannya. Cepat makan. Makanan seenak ini, aku takut kau bahkan tidak mampu membelinya. Bahkan di acara tahlilan hari ke-7 ibumu. Orang macam apa? Makan makanan macam apa? Semua orang di sini, entah itu status, sumber daya finansial, mana ada yang tidak lebih tinggi darimu. Makanan ini, jika kau tidak memakannya, siapa lagi? Datang ke ruang pribadi sekarang juga. Apakah kau memanggil bos kami, Zhu Ping'an? Jika dia datang, aku akan memakan seluruh panci ini sendiri dan menjilati panci sampai bersih. Bagaimana? Ping'an, Xiaoqing, sebenarnya di tahun-tahun awal, aku melakukan banyak investasi, termasuk perusahaan kita, dan restoran ini. itu. Kau adalah. Teruslah berpura-pura.
Kau bahkan bisa mengatakan itu. Lu King King, mengapa kau masih bersamanya dengan seseorang yang hanya tahu cara membual? Kurasa kau seharusnya bersamaku. Jangan khawatir. Aku akan membayar uang sekolah. Kau cari mati. Kau satpam. Kami tidak bisa membiarkanmu membual di sini. Itu sudah merupakan kebaikan terbesar bagimu. Manajer, panci sisa makanan ini. Apakah sudah dingin? Siapa bilang tidak? Seseorang datang ke sini. Biar kulihat siapa yang berani. Pemilik restoran. Bos? Ini adalah bos dari restoran Supreme Yunchen. Bos ini punya koneksi luas di kalangan legal maupun ilegal. Sepertinya manajer Wu hari ini. Satpam kecil itu. Kau yang mati. Atau aku yang mati. Bos, anak ini tidak mampu membayar di restoranmu. Dia hanya di sini untuk membuat masalah. Ya. Manajer Wu juga di sini untuk menjaga ketertiban hari ini. Bos, ayahku Lin Dantian pernah mendapat kehormatan makan bersamamu. Aku adalah putranya Lin Dantian. Diam Lin Dantian, siapa aku tidak mengenalnya. Bos, Zupingan ini ingin pamer di reuni kelas. Lihat betapa berantakannya tempat ini kau buat. Kaki mana yang ingin kau copot? Aku akan pergi sekarang. Nama Tuan Su bukan sesuatu yang bisa kau panggil sembarangan. Tuan Su, Ketua, maafkan, saya ini karena salah urus saya. Ketua. Tingan, kau benar-benar. Sudah kubilang, investasi yang dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Ketua Zu, saya tahu Anda luar biasa. Anda sungguh sangat gagah dan tampan. Sangat necis dan menawan. Ini semua karena manajer Wu menyesatkan kami. Tatap dia dan suruh dia makan semua sisa makanan ini. Kalau tidak kau bosnya bisa lupakan saja. Paksa dia turun untukku. Siapa tadi yang bilang akan membuatku makan? Ketua Zu. Saya salah. Kau melakukannya sendiri. Atau perlu kubantu? Saya akan melakukannya sendiri. Saya akan melakukannya sendiri. Xiao Qing, ayo pergi. Kenapa kau di sini? Salam Dewa Perang Wu Wei. Kau tahu identitasku. Sebelum pemimpin lama meninggal, mengatur pensiun saya. Mereka menunjukkan foto Anda saat saya pensiun. Mengatakan, jika saya pernah bertemu Anda, saya harus membantu Anda menyelesaikan misi Anda dengan segala cara. Rubah tua itu. Perhitungannya cukup dalam. Bangun. Ingat jangan pernah mengungkapkan identitasku. Ya. Tunggu. Lalu apa yang kau lakukan di sini? Benar, kerabat Anda dikulim di depan pintu. Apa? Di mana istriku? Dia bersama ibu mertua Anda. Pergi. Apa yang harus kita lakukan? Xiao Qing, Bibi. Jangan khawatir. Kamu pasti pingin. Ya, Pingin, Lu Xiaoxiao telah diculik. Apa yang akan kita lakukan? Bibi. Jangan khawatir. Aku pasti akan membawanya kembali. Ayo, antar mereka berdua kembali dulu. Hati-hati. Ibu, ayo pergi. Baiklah, mengerti. Astaga. Bos, kami menemukan Lu Xiaoxiao berutang riba. Dia diculik oleh orang-orang dari perusahaan rentenir. Ayo kita ke sana dan lihat. Apa yang kau lakukan? Bos, tolong. Kak Nan cukup besar di Yunchen. Orang macam apa bosnya? Su Tianwu. Meminjam uang dan mengembalikannya. Blokir setelah kau keluar. Su Tianwu, kau mencari mati. Lepaskan orang itu segera. Si jendut dulu memanggilmu Kak Nan. Itu karena kau dulu di Aula Dewa Perang. Sekarang, aku adalah bosnya. Pembunuh bayangan. Tidak heran kau pernah di Aula Dewa Perang. Kau berpengetahuan. Tapi hari ini, aku tidak menginginkan nyawamu. Aku menginginkannya. Lepaskan dia, aku akan bayar berapapun utangnya padamu. Uang bukan lagi masalahnya. Su Tianwu, jangan berpikir hanya karena kau punya dua pembunuh bayangan. Kami akan takut padamu. Kak Nan, jangan marah. Merekalah yang datang kepadaku untuk kerjasama. Pembunuh si baik itu. Siapa yang tidak mau bekerja sama dengan mereka? Sepertinya kau sudah dimanfaatkan. Sungguh lelucon. Siapa yang berani menggunakan aku di Yunchen?
Jangan mendekat. Pembunuh bayangan. Tidak ada yang bisa membeli jasamu dengan uang. Jika aku tidak salah, Leng Fei pasti yang mengirimmu. Nan gendut, jangan kejar mereka. Kak Nan. Saya terpaksa melakukan ini, Kak Nan. Baiklah, sekarang tidak apa-apa. Chu Tianhu, aku hanya pinjam 10.000 darimu waktu itu. Sekarang dengan bunga berbunga aku sudah bayar kembali 100.000. Dan kamu masih mau menjualku pada wanita asing itu. Aku akan memukulmu sampai mati. Wanita asing. Ya, siapa namanya, Dudu apa gitu? Medusa. Ya, itu Medusa. Kakak, kau baik-baik saja? Bos, apa yang harus kita lakukan dengan Zhu Tianhu ini? Meskipun meminjamkan uang dengan bunga tinggi itu salah, itu bukan kejahatan besar. Tapi, kau berkolusi dengan orang asing untuk menganiaya penduduk Songzhou. Kau tidak akan bisa hidup. Jangan mendekat, atau aku akan membunuhnya. Boh, tolong ampuni nyawaku. Bos, akun Zhu Tianhu akan membatasimu seumur hidupmu. Boh, ampuni kau. Ampuni nyawaku, bos. Orang sepertimu tidak pantas mengikutiku Supingan. Bos, mulai sekarang aku akan jadi adik kecilmu. Aku akan melakukan apapun yang kau suruh. Jika aku berbuat sesuatu yang tidak punya hati nurani lagi, maka aku akan membiarkanmu menanganiku sesukamu. Aku akan benar-benar mematuhimu, bos. Bos, lihat. Ping An, selamatkan nyawanya. Lupakan saja bangun. Ikuti aku dan patuhi hukum mulai sekarang. Lakukan pekerjaanmu dengan baik. Ya, terima kasih, bos. Terima kasih, bos. Tidak berguna masalah kecil ini saja kau tidak bisa tangani. Ayah angkat, lain kali, aku pasti akan membawa kepalanya untuk menemuimu. Mengapa menunggu lain kali untuk membunuhnya? Syukurlah kamu kembali. Lu Xiaoxie, kamu tidak boleh pinjam rentenir di masa depan. Mengerti, kakak? Sudah bertahun-tahun aku tidak melihatmu. Apa yang kamu lakukan belakangan ini? Xiao Qing, kakakmu sekarang sukses besar. Dia mendirikan perusahaan di kampung halamannya. Kali ini dia kembali. Dia berencana memindahkan perusahaannya ke kota. Benarkah? Itu bagus sekali. Kakak aku akan bekerja untukmu jika saatnya tiba. Xiao Qing, kali ini aku bawakan kamu jus prem dari kampung halamanku. Aku ambilkan untukmu. Aku saja. Xiao Qing, Bibi, kakak akan memulai perusahaan. Ada yang bisa kubantu? Perusahaan kecilnya. Dia tidak butuh bantuanmu. Ping Yan, jus prem ini aku buat sendiri. Cepat coba. Baiklah. Ini beracun. Beracun mana mungkin beracun? Ini aku buat sendiri. Xiao Qing, ada apa? Mungkinkah benar-benar beracun? Aku dipaksa melakukannya. Aku akan membunuhmu. Ping An, Xiao Qing, aku akan membawamu ke rumah sakit. biar kulihat. Tuan Nan, dia adalah Bide, dia adalah Valkyrie Qin Yao dari Olah Dewa Perang. Lord Valkyrie. Tolong Anda harus menyelamatkan Xiao Qing kami. Jangan khawatir, keracunannya tidak parah. Bisa dibersihkan dengan obat. Aku dipaksa. Itu wanita asing itu. Semua itu wanita asing itu yang meracuninya. Kalau aku tidak mendengarkannya, semua orang akan mati. Aku tidak mau mati. Aku tidak mau mati. Kita keluar dulu. Nona Lu, Sebenarnya apa yang terjadi pada Xiao Qing? jika penawar tidak ditemukan dalam 2 hari, dia mungkin tidak bisa diselamatkan. Jangan khawatir. Allah Dewa Perang punya obat untuk meredakannya. Aku sudah suruh orang mengirimkannya. Lalu, Apa kata mereka yang terjadi? Allah Dewa Perang sekarang sedang dalam krisis internal. Bisa berubah kapan saja. Apa yang kau takutkan? Jika berubah itu bisa kembali seperti semula. Nan Gendut panggil Zhu Tianhu untuk menyelidiki. Suruh dia pastikan untuk mencari tahu di mana wanita itu berada. Ya, bos, bagaimana kita akan menjelaskan ini pada wanita itu? Dia adalah pembunuh nomor 1 dari luar negeri. Akankah kita? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ini Shonshou. Aku masih tidak percaya. Seorang wanita asing berani membunuh seseorang di sini. Kau masih tahu ini Xiongzhou? Bor, kau di sini. Aku baru saja akan mencarimu. Zhu Tianhu, aku akan bertanya sekali lagi padamu. Di mana wanita itu? Bos, aku benar-benar tidak tahu di mana wanita itu. Zhu Tianhu, aku beritahu kau, sekarang ipar perempuan sudah diracuni.
Jika kau masih berani menyembunyikan wanita itu, aku sendiri yang akan membunuhmu. Kak Nan, dengarkan aku. Dengarkan aku, bos. Aku benar-benar tidak tahu di mana dia. Butcher pembunuh bayaran bawah tanah nomor 1 Yuncheng. Bahkan jika aku tahu, aku tidak akan memberitahumu. Guru, itu mereka. Pembunuh bawah tanah nomor 1 Yuncheng, Butcher, dan Gendut. Jadi kenapa jika kau pernah diolah Dewa Perang, di depan guruku, kau tetap harus bertekuk lutut padaku? Zutianu, apa maksudmu? Apa maksudku? Aku sudah bekerja keras di Yuncheng selama lebih dari 10 tahun untuk sampai di sini. Aku hari ini, kau membawa berandalan muda dan ingin aku mengakuinya sebagai bosku. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan? Aku mengampuni nyawamu. Beginikah caramu membalasku? Aku benci. Kau seorang satpam mengampuni nyawaku. Zutianu, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Demi kita berdua berasal dari Yuncheng. Beritahu aku semua yang kau tahu. Nan Gendut, apa kau pikir aku tidak ada? Butcher, sekarang kau ikut campur. Apa kau tidak takut olah Dewa Perang akan membunuhmu? Olah Dewa Perang. Olah Dewa Perang akan berubah. Seorang satpam kecil berani memprovokasiku. Kau mencari mati. Sepertinya aku harus melakukannya sendiri. Sombong, setidaknya lihatlah dengan siapa kau bicara. Berani sombong di depan Butcher. Kau yang pertama. Aku beri kau kesempatan, aku akan hitung sampai 3. Berlutut dan bersujud padaku. Aku bisa membiarkanmu mati sedikit lebih mudah. 3, 2, 1. Bos, aku salah. Katakan di mana Medusa berada. Aku benar-benar tidak tahu di mana dia. Aku hanya tahu dia pergi ke Yuncheng Underground untuk mencari buku, untuk menyiapkan racun. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Bagaimana denganmu? Aku juga tidak tahu apa-apa. Sungguh. Lalu bagaimana kau tahu Aula Dewa Perang akan berubah? Lu Xiaotian dari Aula Bayangan memberitahuku. Dia bilang, Aula Dewa Perang akan menjadi boneka Aula Bayangan. Saat itu dia akan memberiku gelar. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Keluar. Jika aku melihatmu lagi, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Ya. Setelah Raja was Racun, translated kita sudah sepakat and bahwa jika narrated satpam by itu datang Anmina. mencarimu, kau tidak boleh membocorkanku. Jangan khawatir. Raja Racun. Zutianu dan Butcher adalah 2 sampah. Seorang satpam rendahan. Jika dia datang, biarkan dia tinggal dan menjadi bahan obat. Jika kau bisa membantuku menyingkirkan Zupingan, maka kau akan punya tempat di Aula Bayangan, mulai sekarang. Jangan khawatir. Masuklah, karena kau sudah di sini. Aku Raja Racun sudah melakukan ini seumur hidupku. Aku belum pernah melihat 2 orang sepertimu. Begitu ingin mati. Sepertinya kau tahu kami akan datang. Kalau begitu langsung saja dan keluarkan penawarnya. Nan Gendut, kau bahkan tidak layak mendapat perhatianku. Bicaralah padaku dengan sedikit hormat, sialan. Kau. Bos, kita harus hati-hati. Raja Racun ini sangat jahat. Haruskah aku memanggilmu Nan Podor? Apakah berhati-hati berguna di sini bersamaku, Raja Racun? Sejak kalian berdua masuk, kalian sudah kuracuni. Tapi jangan takut. Ini bukan racun mematikan, kalian tidak akan mati. Kalian benar-benar cari masalah. Benar. Lagi pula ini bukan racun mematikan. Cara menawarkannya sangat mudah. Yaitu ketika kalian sampai rumah, nyalakan 3 batang hio di pintu. Bersujud ke timur dan teriak ketua Raja Racun 3 kali. Dan racunnya akan sembuh. Menarik. Akan kukatakan padamu, bukan hanya tidak ada penawar hari ini, tapi juga kalian semua harus mati di sini hari ini dan menjadi bahan obatku.
Memamerkan kapakmu di depan tukang kayu ulu. Aku raja racun kebal terhadap semua racun. Kau bisa mencicipinya lebih teliti. Apa yang kau berikan padaku? Pernahkah kau mendengar tentang racun di dunia ini? Disebut air pembasmi jiwa. Air pembasmi jiwa? Tidak mungkin. Benda itu sudah hilang ratusan tahun. Tidak mungkin kau memilikinya. Percaya atau tidak kami pergi. Penawar itu. Jangan khawatir, selama dia tidak ingin mati. Dia akan mengantarkan penawarnya sendiri. Tunggu. Satpam kecil, kau main-main denganku. Istriku diracuni olehmu. Aku di sini untuk mengambil penawarnya. Apa kau pikir aku sedang ingin bermain denganmu? Percaya atau tidak? Tapi kau tahu, gejala setelah diracuni oleh air pembasmi jiwa. Kau pasti pernah mendengarnya kan? Setelah diracuni oleh air pembasmi jiwa, lehermu akan mulai kaku. Dan kau tidak akan bisa menoleh lagi. Setelah itu rambutmu akan mulai rontok sampai kau botak. Lalu organ dalammu akan mulai membusuk. Tapi kau masih belum akan mati. Setelah sekitar setengah tahun, kau akan menghembuskan napas terakhirmu. Nah, kau bisa mencobanya. Lihat apakah rambutmu sudah mulai rontok. Penawarnya, berikan penawarnya padaku. Mau penawarnya mudah saja. Cukup berlutut di depan Nan Gendut dan panggil dia kakek 3 kali. Maka kau akan sembuh secara alami. Kau yang bermargasu. Raja Racun. Jika aku tidak mendapatkan penawarnya hari ini, tidak ada yang akan keluar dari sini hidup-hidup. Kau. Baik. Kau punya nyali. Ini penawarnya. Campur sendiri. Jika aku bisa mencampurnya sendiri, kenapa aku harus datang padamu? Kau memberikannya atau tidak? Akan kuberikan, akan kuberikan. Bos yang kau sebut air pemusnah jiwa itu. Tidak ada yang namanya air pembasmi jiwa. Ramuan ini hanya sementara membekukan orang. Kau berani mempermainkanku. Serahkan penawarnya sekarang. Aku mau penawarnya, aku mau penawarnya. Cepat. Apalagi yang kubutuhkan? Kau juga butuh bahan dasar obat. Harta karun milenium. Seorang wanita asing mengambilnya. Berikan penawarnya padaku. Aku mau penawarnya. Penawar. Aku akan memberimu penawarnya hari ini. Tinggal di dunia ini juga merupakan bencana. Nan Gendut. Ya. Hubungi Qin Yao. Bagaimanapun juga hari ini, kau harus menemukan harta karun milenium untukku. Apakah aku cantik? Keluarkan harta karun milenium. Tidak, tidak, tidak. Kau belum menjawab permintaanku. Sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Kataku melahapmu. Kau lepaskan Lu Xiao Xiao dan aku akan membiarkanmu meninggalkan negara ini. Mulai sekarang, jika kau berani menginjakkan kaki lagi di negara Xuanzhou, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Awalnya aku ingin kau mati dalam pelukanku. Sekarang sepertinya kau ingin mati di kakiku. Apakah rasanya enak? Aku akan memberimu 2 pilihan. Dia mati atau kau minum ini. Jika aku menangkapmu, aku bisa duduk di posisi wakil ketua OLA. Jangan khawatir, aku akan memberimu harta karun milenium itu. Apa kau benar-benar tidak takut aku membunuhmu? Biarkan dia mengambil harta karun milenium ini, kembali untuk menyelamatkan wanitamu. Anggap saja ini perbuatan baik dariku Medusa. Aku ingatkan pacarmu tidak punya banyak waktu lagi. Ping En, jangan khawatirkan aku, pergi selamatkan Xiao Qing. Cepat, berhenti mencari orang-orang yang kubawa kali ini. Kalian mereka tidak kalah dariku. Belum lagi si gendut di bawah perintahmu. Bahkan jika Valkyrie datang, dia hanya akan mencari mati. Pilih cepat, selagi aku masih dalam suasana hati yang baik. Atau puaskan aku lain kali aku menangkapmu. Sial, bagaimana kau bisa masuk? Jangan lihat aku. Seseorang diam-diam membantu. Semua ahli di luar sudah mati. Crouching Phoenix. Nan Gendut, kau bukan lawannya. Cepat bawa Lu Xiao Xiao kembali. Cupingan, jaga baik-baik wanitamu. Ada apa dengan Xiao Qing? Aku hanya keluar sebentar.
kembali dan melihat Tuan Xiaoqing berkeringat. Sepertinya dia demam. 1 jam yang lalu, Valkyrie mengatur seorang tabib Tiongkok tua untuk memeriksa Xiaoqing. Katanya Xiaoqing sudah baik-baik saja. Aku mengantar dokter keluar dan membeli sesuatu di jalan. Kembali dan kemudian. Obatnya sudah siap cepat. Terbangun. Xiaoqing akhirnya bangun. Pingan, terima kasih. Jangan khawatir. Mulai sekarang aku tidak akan pernah membiarkanmu diintimidasi lagi. Xiaoqing ini semua salahku. Kalau saja aku tidak serakah sejak awal. Selalu ingin membuka perusahaan di kota. Tidak akan meminjam pinjaman riba. Aku tidak menyalahkanmu, kakak. Pingan, terima kasih. Kenapa kamu memanggilku ke sini begitu mendesak? Apa yang terjadi? Mari kita bicara di luar. Aku berencana menikahi Xiaoqing. Bagus sekali, selamat. Dewa Perang. Sekarang tidak aman. Jadi aku hanya bisa menikahinya. Hanya dengan begitu orang-orang dari Aula Dewa Perang akan melindungi mereka dengan tenang. Aku juga bisa menghadapi Aula Bayangan dengan tenang. Aku akan di pernikahanku. Beritahu Xiaoqing identitasku. Aku tidak ingin menyembunyikan apapun darinya. Mengingat situasi Aula Dewa Perang saat ini. Bagaimana menurutmu? Jika dia bisa merahasiakannya, seharusnya tidak apa-apa. Ya tapi, tolong perhatikan Medusa itu lebih untukku. Dia ingin menggunakanku sebagai umpan untuk memancing Crouching Phoenix keluar. Jadi jika kau bisa menghubunginya, beritahu dia untuk tidak muncul. Hanya sedikit dari kita yang tahu tentang keberadaan Crouching Phoenix. Bagaimana Medusa itu tahu? Mungkinkah ada pengkhianat di Aula Dewa Perang kita? Apa kamu bicara tentang wakil ketua Ola? Aku harap bukan seperti yang kupikirkan. Ibu, aku belum setuju untuk menikah dengannya. Untuk apa kamu melihat-lihat tempat pernikahan? Xiaoqing, kamu sudah tidak muda lagi. Pingan orang ini, ibu menyukainya. Menantu ini, ibu sudah memutuskan dia. Ibu. Xiaoqing, setelah kita menikah, kau bisa tinggal di rumah bersama ibu. Aku akan mengkonsolidasikan aset perusahaan nanti. Jika itu tidak berhasil, biarkan Lu Xiao yang mengelolanya. Pingan, dengarkan aku. Aku benar-benar masih punya urusanku sendiri. Bisakah kamu memberiku waktu lagi? Xiaoqing, aku mendukungmu dalam apapun yang kau lakukan. Jangan khawatir, aku tidak akan mengganggu karirmu. Bozu, kau sudah mampu datang ke tempat-tempat mewah sekarang. Lin Fei, kenapa kau ada di mana-mana? Apa gunanya punya uang? Uang yang didapat dari penipuan pada akhirnya harus dikembalikan. Aku sarankan kamu tetap jadi satpam. Agar kamu tidak kehabisan uang di masa depan dan kembali memohon pada kami. Lupakan saja, jangan. Aku bersikeras memilih tempat ini. Di mana manajernya? Cepat kemari. Ketua Zuku yang terkasih, selamat datang di restoranku. Restoranmu? Benar, aku adalah ketua di sini. Baiklah, kalau begitu aku dan Xiaoqing akan mengadakan pernikahan kami di sini. Ada orang yang benar-benar mau menikahimu. Tapi, Satpam Bau dan tukang bersih-bersih busuk adalah pasangan serasi. Zupingan, ini bukan sesuatu yang bisa kau dapatkan hanya dengan uang. Ini butuh kelas. Kau tahu apa itu kelas? Apa gunanya bicara soal kelas dengan mereka? Apa mereka mengerti? Bai Jingjing, dulu aku ragun karena menyukaimu. Kuharap kau tidak dengan tak tahu malu merangkak kembali padaku mencari mati. Lu si tukang bersih-bersih, bagaimana Satpam Chu ini memperlakukanmu? Kamu, Dasar wanita bau. kita bukan tandingannya. Seseorang akan mengurus mereka di masa depan. Mari kita siapkan perjamuan ulang tahun Tuan Besar dulu. Zupingan, tunggu saja. Pingan, kenapa kita tidak pindah tempat? Jangan khawatir, tidak ada yang berani membuat masalah di pernikahanku. Masih bicara besar di sini. Akan kukatakan padamu, kami penuh di pesan baru-baru ini, dan tidak ada lowongan. Apakah memang tidak ada lowongan, atau kau hanya tidak mau memesankannya untuk kami? Ketua Zu, aku tahu kau punya uang. Tapi aku yang membuat keputusan di sini. Kau baru saja mendengar bahwa Tuan Tua Wang akan mengadakan pesta ulang tahun. Siapa yang berani tidak mendengarkan Tuan Tua Wang? Baiklah, kalau begitu kita akan pergi ke tempat lain, dan sebarkan berita tentang bagaimana kau naik ke posisi ketua. Apa maksudmu? Tidak ada dinding yang tidak bocor. Informanku ada di seluruh Yunchen. Mitra lamamu seharusnya segera masuk panti jompokan. Tutup mulutmu. Aku tidak ingin mempublikasikannya sejak awal. Kau sendiri yang menyebabkan ini. Baik, akan kubookingkan untukmu. Baiklah. Jangan terlalu enggan. Bukannya aku tidak membayarmu.
Sebaiknya kau urus urusanmu sendiri. Maaf. Perutku penuh. Dan tidak bisa menampung barang kotormu. Semakin kulihat menantu ini, semakin aku menyukainya. Kita akan mengadakan pernikahan dalam 10 hari. Apakah aku setuju untuk menikahimu? Menantu cepat pergi melamar. Berani mengancamku. Aku hanya takut kau tidak datang. Dalam 10 hari itu akan menjadi hari kematianmu. Tuan, semuanya sudah diatur. Ya, Ketua lu bisnisnya bagus. Baru buka pintu sudah dapat kesepakatan sebesar ini. Hebat. ini besar. Risikonya juga besar. Lagi pula dari mana aku akan mendapatkan modal awal sebanyak itu? Kurasa kita harus melupakan kesepakatan ini. Jangan, bagaimana kita tidak melakukan bisnis saat itu datang kepada kita? Di mana Xiaoqing? Kakak ipar sedang keluar urusan bisnis. Kakak, lihat apakah kamu butuh bantuanku? Lupakan saja, risikonya terlalu besar, aku tidak akan mengambilnya. Seberapa besar risikonya? Bos, itu hanya rencana pernikahan. Kain bilang mereka ingin menyewa kalun untuk pamer. Tapi depositnya saja 1 miliar. Ketua lu tidak punya uang sebanyak itu di tangan. Nan Gendut, aku memberimu tugas. Bawa aku melihatnya. Sebenarnya kalung ini apa? Depositnya saja 1 miliar. Kalau bagus beli saja. Baiklah, ayo pergi. Kediaman keluarga Wang. Ini cukup indah. Tapi deposit untuk benda ini 1 miliar. Aku juga tidak mengerti perhiasan. Bos, mereka bilang itu apa? Warisan yang ditinggalkan oleh bangsawan Shakespearean Barat. Katanya nilainya mencapai puluhan miliar. Barang antik memang berharga. Jika kamu hanya menambahkan cerita padanya, maka itu bahkan lebih berharga. Nan Gendut panggil manajernya ke sini untukku. Tanyakan berapa harga kalung ini. Bos, apa kau benar-benar akan membelinya? Ping Yen, tidak perlu, jangan kita beli. Aku tidak berbisnis di sini lagi. Antik ini aku bahkan tidak tahu apakah itu asli atau palsu. Kakak, kenapa kamu khawatir sekali? Aku hanya berpikir agar Xiaoqing bisa memiliki pernikahan yang mulia. Tapi, Tidak ada tapi. Uangmu belum tentu milikmu. Halo Ketua Zhu, selamat datang di toko perhiasan kami. Manajer, berapa harga kalung ini? Halo Ketua Zhu, ini adalah harta yang ditinggalkan oleh seorang barat, bangsawan dari periode Shakespeare. Bernilai hampir 10 miliar. Ketua Zhu tidak mau membelinya, Kak. Ketua Zhu, sebenarnya kalung ini. Aku. Lihat itu. Mereka sama sekali tidak mau menjualnya padamu. Lin Fei, kenapa kamu menghantuiku? Aku akan membeli kalung 10 miliar ini. Apa tidak cukup? Cukup. Nan Gendut, ayo kita bayar tagihannya. Baiklah. Bos, uangnya sudah dibayar. Baiklah, kamu ambil saja. Mulai sekarang urusan pembayaran aku serahkan padamu. Baiklah, bos, saya pasti akan mengelola uangnya dengan baik. Sudah diposting di Moments, bos. Posting 1 untuk teman-teman lihat. Ini lihatlah. tidak. Kalung ini terlalu berharga, sebaiknya kau tinggalkan untuk Xiaoqing. Aku masih tidak berbisnis di sini. Aku tidak membelinya untukmu. Aku menyewakannya padamu. Soal sewanya, kita bilang saja 1.000 yuan. Benarkah? Ya. Ayo kita cari Xiaoqing. Soal kalungnya, tidak ada yang boleh memberitahu Xiaoqing. Ada apa Xiaoqing? Aku tidak sengaja tergores kaca. Ayo kita ke rumah sakit. Untuk apa kamu pergi ke rumah sakit? Itu hanya luka kecil. Ada apa dengan Qin Yao? Dewa perang ada di sini. Di mana dia? Tidak apa-apa. 1 tewas, 1 terluka, dan 1 melarikan diri. Apakah itu kamu? Bukan aku, seharusnya itu Crouching Phoenix. Dia membantuku. Pingan, Crouching Phoenix apa? Dewa Valkyrie, kenapa kau begitu terluka? Cepat ke rumah sakit. Aku baik-baik saja. Aku datang kali ini untuk memberitahumu kabar baik. Orang-orang dari Ola Dewa Perang akan menghadiri pernikahan Ping Yen. Kenapa orang-orang dari Ola Dewa Perang datang? Karena Ping Yen tanpa sengaja membantu wakil ketua Ola kami sebelumnya. Wakil ketua Ola mendengar bahwa dia akan menikah. Jadi dia datang untuk berterima kasih kepada Ping Yen secara khusus. Tidak buruk, bagus sekali. Pantas saja orang tua ini menerimamu 10 tahun lalu. Saat rencana besar kita berhasil, kau akan menjadi penerus Aula Bayangan. Terima kasih ketua Ola. Lu Xiaoxie, kau adalah orang paling menipu yang pernah kutemui. Terima kasih Nona Medusa. Ambil sebotol obat ini dan bersenang-senanglah dengan cupingan. Bersenang-senanglah. Anggap saja ini hadiah pernikahanku untuknya. Jangan khawatir, aku pasti akan melakukannya dengan baik. Siapa sangka kau adalah wakil ketua Ola.
Tuan, saya tidak melihat apa-apa. Kita semua satu pihak mulai sekarang. Tapi ingat, hanya kita bertiga yang tahu identitasku. Kalau tidak kau mati. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Melakukan apa? Direktur Utama Perusahaan C. Aku memintamu mengatur pernikahan. Kau malah dapat yacet rusak. Sekarang yacetnya terbalik. Orang-orang mati. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Aku akan menghubungi asuransi. Kau akan menghubungi perusahaan asuransi. Aku akan minta anak buahku membebaskanmu dulu. Apa yang sedang kau lakukan? Tuanan, orang lain mungkin takut padamu tapi aku tidak. Siapa yang begitu merajalela? Bos? Bos? Mereka memeras saya. Mereka bahkan mencoba melecehkan saya. Katakan berapa banyak uang yang ingin kamu peras. Pemerasan. Aku menghabiskan banyak uang untuk memintanya mengatur pernikahan. Sekarang terjadi sesuatu, orang-orang mati. Bukankah seharusnya aku meminta ganti rugi padanya? Kamu seharusnya bilang. Berapa banyak kompensasi? Kami kehilangan 5 orang. Ditambah biaya kerugian mental total 10 miliar. Bayar. Takut. Kalau takut berlutut dan panggil aku kakek. Aku akan biarkan kau bayar lebih sedikit. Ditambah tamparan ini, kamu bisa hitung berapa yang harus kamu bayar. Kau berani memukulku. Kau tahu siapa aku? Kalau begitu, kamu siapa? Bos, dia adalah grup terbesar kedua di kota ini. Direktur utama grup Fan. Kekuatannya hanya kalah dari keluarga Wang. Tahu kau takut? Kalau takut berlutut dan panggil aku kakek. 10 miliar. Aku bisa memberimu diskon. Bukankah hanya 10 miliar? Ini dia. Bos benar-benar rugi. Cepatlah. Untuk apa? Bermain. 10 miliar. Bukan 100 yuan. Kudengar kau hanya satpam kecil. Apel, kau dapat sugar daddy. Nan gendut. Beri dia 100 juta lagi. Suruh mereka tangkap dia. Pukul dia sampai mati. Tidak. Uangnya habis. Kau sebenarnya siapa? Kamu belum pantas tahu aku siapa. Nan gendut. Beritahu semua orang. Dalam 10 menit. Akuisisi grup Fan. Kau pikir kau menjalankan ban? Mengakuisisinya begitu saja. Kau tahu grup Fanku? Ada yang mendukungmu. Di belakang grup Fan berdiri. Bukankah hanya ala bayangan kecil yang tidak terhormat. Tidak bisa melihat cahaya. Aku tidak bilang begitu. Jangan asal tebak. Baiklah, bos. Akuisisi selesai. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Halo, Direktur Utama. Grup kita telah diakuisisi oleh konsorsium domestik besar. Kita akan jadi besar. Direktur Utama. Direktur Utama. Halo. Aku ingat barusan. Siapa yang bilang dia ingin aku berlutut di tanah dan memanggilnya kakek? Kakak. Aku salah. Aku memberimu anjing ini. Aku anjing. Gugugut. Bos, dia pingsan. Haruskah kita panggil dokter? Keluar. Ini sakit. Pingin. Denganmu di sini, begitu aman. Aku akan lihat kemana anjing itu lari. Itu, aku akan pergi lihat apakah Nan gendut menangkap anjing itu. Ciu Pingin, jangan pernah berpikir untuk lolos dari genggamanku. Xiaoqing, bagaimana perasaanmu hari ini? Aku baik-baik saja. Di mana kakak? Dia ada di perusahaan. Nan gendut, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kakak ipar aku. Seluruh badanku gatal. Aku keluar sebentar. Tingan, tentang Lu Xiao. Biarkan dia mengurus urusannya sendiri. Tidak baik selalu membantunya. Baiklah, aku berjanji akan membantunya lebih sedikit di masa depan. Xiaoqing, hari ini berkat Tingan. Kalau tidak, itu bukan apa-apa. Itu semua yang harus kulakukan. kamu tidak tahu. Orang-orang jahat hari ini melukai dadaku. Berkat Ping Ien yang membantuku menggosoknya, rasanya jauh lebih baik sekarang.
Nan Gendut, kamu di mana? Bos, kenapa kau memanggilku? Itu, ya, bagaimana urusan? Mengonsentrasikan asetku dan mendirikan perusahaan baru berjalan. Sudah selesai. Kamu yakin? Semuanya sudah selesai. Sudah selesai. Atau belum selesai? Baiklah, berhenti berakting. Benar, bos. Apakah masalah konsolidasi aset sudah selesai? Tapi sekarang perusahaan masih butuh direktur utama. Jika Anda tidak keberatan saya lambat, saya bisa membantu mengelola jaringan. Bagaimana bisa kita semua keluarga. Kalau kamu datang, aku akan lebih tenang. Itu, aku mau jalan-jalan keluar. Aku akan mandi dan istirahat dulu. Nan Gendut, awasi Lu Xiao, terutama dana perusahaan. Baiklah, kakak ipar. Masalah ini tidak boleh ada yang tahu. Tidak menyangka, Lu Xiao itu berkembang cukup cepat. Sudah jadi presiden perusahaan Zupingan. Selanjutnya, tinggal menunggu kesempatan untuk menguras Zupingan dalam satu serangan. Aku harus mencari cara untuk membuat pil penyelamat hidupnya habis. Dokter, selamatkan dia. Di mana dokternya? Cepat selamatkan dia. Aku akan pergi memanggil dokter. Kenapa terburu-buru? Direktur pasien itu butuh perawatan darurat. Cepat, tolong selamatkan ibuku. Coba kulihat. Dia sudah tidak tertolong. Bawa dia pulang. Direktur, pasien masih bernapas. Diam. Aku tidak butuh kau mengkhawatirkan pasienku. Cepat lakukan hal lain. Dokter, tolong selamatkan ibuku. Aku direktur di sini. Kalau ku bilang dia tidak tertolong ya memang begitu. Bawa dia kembali. Periksa dia baik-baik dan lihat apakah dia bisa diselamatkan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku bilang padamu, kalau kamu tidak bisa menyelamatkannya hari ini, aku akan mengirimmu ke ruang gawat darurat. Keamanan, keamanan. Jangan kira aku tidak tahu. Seseorang menyuruhmu untuk tidak menyelamatkannya. Aku bilang padamu, kalau kamu tidak menyelamatkannya hari ini, aku akan mencekikmu di sini juga. Kamu urus dulu prosedur pendaftaran ibu. Aku akan urus di sini. Ayo pergi. Bos, ada apa? Tolong jangan pukul aku. Aku tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Nan Gendut, dokter di sini tidak aman. Bos, ada beberapa dokter di sini yang kukenal. Aku pergi sekarang. Ibu. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada ibu. Tingan, apa itu? Ini obat khusus yang diberikan seseorang padaku. Sekeras apapun lukanya, bisa diringankan setelah meminumnya. Tingan, terima kasih. Untuk apa kamu berterima kasih padaku? Kita semua keluarga. Dokter pasiennya yang ini, bagaimanapun juga, kalian harus menyelamatkannya. Kakak ipar, jangan khawatir. Ini dokter terbaik. Dan pasti bisa diandalkan. Kalau begitu kalian silakan periksa dulu. Aku akan cari bangsal yang lebih besar untuk Bibi. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Tingan, kamu berjanji padaku. Jika suatu hari aku menghilang, kamu harus menjaga ibu baik-baik untukku. Apa yang kamu bicarakan? Bahkan jika kamu lari ke bulan, aku Supingan akan menangkapmu kembali. Tidak buruk semuanya berjalan lancar. Zupingan hanya punya satu nyawa tersisa. Pak Tua, aku tidak akan menghadiri pesta ulang tahunmu besok. Orang-orang dari Kuil Langit akan datang dan melindungimu. Perjamuan ulang tahun kakek adalah tantang kegembiraan. Kita tidak bisa menunda urusan penting kita. Ngomong-ngomong, sudah waktunya untuk bergerak di pihak Lu Xiao. Xiao King, kamu tidak perlu khawatir. Dokter bilang, ibu sudah tidak dalam bahaya mau. Dia akan bangun sebentar lagi. Tingan, pilmu itu pasti cukup berharga kan? Dari mana kamu mendapatkannya? Dokter berkata, jika bukan karena pil itu, ibuku pasti sudah. Bukan apa-apa.
Aku akan mencari orang tua itu lagi nanti, dan meminta beberapa lagi. Kakek tua yang mana? Jika orang tua itu belum mati, aku akan punya kesempatan untuk menemuinya di masa depan. Bos, Ada apa? perawat baru saja memberi Bibi obat penenang. Setetes saja cukup untuk menidurkan orang normal. Perawat itu memberi Bibi 1 botol penuh. Bawa perawat itu kembali padaku. Ya, Xiao King, aku akan memindahkan ibu ke rumah sakit lain. Baiklah. Qin Yao, atur rumah sakit baru untuk kita. Rumah sakit kita sendiri. Xiao King, apakah Bibi Buyut baik-baik saja? Pingan, perusahaan punya urusan bisnis penting untuk Anda lihat dulu. Kamu bisa urus urusan perusahaan. Kontrak ini butuh tanda tangan Anda agar berlaku. Anda sebaiknya tetap melihatnya. Baiklah. Baiklah. Kakak, kontrak macam apa itu? Biar aku lihat, bukan apa-apa. Hanya beberapa urusan rutin perusahaan. Aku tetap harus melihatnya. Pingan biasanya ceroboh. Baiklah, Xiao King, kamu terlalu lelah belakangan ini. Jangan repot-repot melihat kontrak apapun. benar Kak. Urus Bibi Buyut dulu. Aku masih ada urusan perusahaan yang harus diselesaikan. Aku kembali dulu. Kenapa kamu tidak membiarkanku melihat? Xiao King, kamu terlalu lelah. Aku tidak ingin kamu terlalu memaksakan diri. Kamu begitu percaya padanya. Apa yang tidak bisa dipercaya? Kita semua keluarga. Lagi pula, uang hanyalah kekayaan luar. Saat kita menikah dalam beberapa hari, aku akan memberimu kejutan. Kamu akan tahu semuanya nanti. Soal Lu Xiao, abaikan saja dia. Jangan khawatir. Semuanya sesuai harapanku. bos, di tengah interogasi, dia bunuh diri dengan meracuni diri sendiri. Sudah kubawa dia ke ruang gawat darurat. Apa yang kamu tanyakan? Mereka dikirim oleh keluarga Wang. Xiao King, kamu temani ibu ke rumah sakit dulu. Nan Gendut, siapkan batu nisan sementara. Bibi baik-baik saja. Kenapa menyiapkan benda itu? Perjamuan ulang tahun keluarga Wang, mengirim hadiah ulang tahun. Cipingan. Konsorsium yang telah kau kelola dengan susah payah selama bertahun-tahun, ternyata telah menjadi gaun pengantin orang lain. Aku menghargai kebaikanmu Lu Xiao. Sekarang kau bisa menjadi ketua. Aku hanya mengelolanya atas nama. Konsorsium itu masih milik kita di aula bayangan. Tidak buruk, aku akan bicara dengan atasan. Kamu bisa jadi wakil ketua. Terima kasih Dewa Medusa. Berhenti. Bukankah kau penjaga keamanan itu? Apa yang kau lakukan di sini? Aku di sini untuk memberikan hadiah ucapan selamat kepada Tuan Besar Wang. Apakah ini tempat yang seharusnya kau datangi? Keluar. Bagaimana jika aku bersikeras masuk? Jangan bikin masalah. Kalau kau tidak keluar, akan kupukul sampai kau makan kotoran. Busku ingin memberi hadiah ucapan selamat kepada Tuan Besar Wang. Apakah kalian berdua keberatan? Kakak Nan, tidak keberatan silakan. Tuan Besar Wang, kami datang untuk memberimu hadiah besar. Bukankah ini Bos Chu? Apa? Tidak bekerja sebagai penjaga keamananmu lagi? Mau datang ke sini untuk menjilat orang berkuasa? Cukup omong kosongnya. Suruh Tuan Besar Wangmu keluar dan terima hadiahnya. Cipingan, kau sudah meningkat. Kau tahu membawa hadiah ulang tahun sekarang. Apa? Tidak turun sekarang. Mau datang dan menjilat sepatu tuan tua kami. Bai Jingjing, sudah berapa kali aku ingatkan Embel. Jangan aktif mencari mati. Kau Zhu, hari ini adalah perayaan ulang tahun tuan tua. Apa maksudmu hidup dan mati? Jangan kira kau tahu sedikit bela diri dan bisa bertindak senaknya di sini. Lin Fei, Tunggu. Zhu Pingan, aku ingat aku pernah memberitahumu sebelumnya. Aku Hu Xiao Tian. aku juga sudah bilang padamu, mereka yang umumnya dipanggil Hu. Mati cepat. Kau tamak. Penjaga. Tangkap dia untukku. Patahkan kedua kakinya. Sebagai hadiah ulang tahun untuk tuan tua. Berhenti. Tamu adalah tamu saat mereka tiba. Jangan merusak kesenangan semua orang. Tuan Besar masih masuk akal. Tuan tua, aku takut dia di sini untuk membuat masalah. Hari ini, kita kedatangan tamu terhormat dari luar negeri. Bersama dia Zhu Pingan, dia tidak bisa membuat gelombang besar. Terlebih lagi, tanpa dia, pertunjukan hari ini juga tidak bisa dilanjutkan. Baiklah, karena Tuan Besar Wang mengundangku untuk menonton pertunjukan, maka aku tidak akan sungkan. Beri dia tempat duduk. Cipingan, kau mati. Tuan ada di atas, menunggumu naik. Cipingan, tunggu saja. Kedua orang ini sangat lusuh. Kenapa Tuan Besar Wang membiarkan mereka duduk? Aku baru dengar. Orang ini dulunya penjaga keamanan.
Datang hari ini, mungkin kesini untuk menjilat orang tua itu. Bos, apakah kita hanya akan duduk di sini? Apalagi yang bisa kita lakukan? Semuanya, terima kasih sudah menghadiri perjamuan ulang tahunku yang ke-60. Aku sekarang memutuskan bahwa setiap orang yang menghadiri perjamuan hari ini akan menerima setidaknya kontrak bisnis 10 juta. Penjaga keamanan siang ini, apakah dia kesini untuk urusan bisnis? Berikan padanya. Bisakah dia menanganinya? Semuanya, hari ini saya telah mengundang secara khusus rombongan akrobat dari luar negeri untuk menampilkan sebuah segmen untuk semuanya, sebuah trik sulap tradisional, yaitu mengambil seorang wanita dan membaginya menjadi 3 bagian. Selanjutnya, silakan sambut penampilnya. Lu Xiaoxiao. Jenderal Perang Kuil Langit, bajingan, apakah mereka jatuh cinta pada Lu Xiaoxiao? Tapi dia melakukannya sendiri. Bos, aku akan pergi menyelamatkannya. Mari kita amati dulu. Semuanya, trik sulap hari ini akan sangat realistis. Akan ditampilkan oleh seorang pesulap yang akan langsung menggunakan pisau untuk memotong wanita ini menjadi 3 bagian. Semuanya jangan panik. Ini hanya trik sulap. Jika Anda merasa bersemangat, beri tepuk tangan. Pulang saja dalam keadaan hidup. Tidak mungkin, trik sulap yang mendebarkan seperti itu. Aku benar-benar harus melihatnya baik-baik nanti. Ini jarang terjadi, aku harus merekamnya dulu. Tapi, program ini juga membutuhkan penampil tamu. Saya pikir, mari kita undang pria ini ke atas panggung. Bos, mereka semua adalah jenderal perang dari Kuil Langit. Anda tidak bisa naik ke sana. Nah, cepat naik ke sana. Jangan tunda pertunjukan kami. Lihat cepat, aktris itu sudah di atas panggung. Bos, Zupingan, kau harus bekerja sama dengan baik. Zupingan, apa yang akan kau lakukan? Para tamu terhormat, aku penakut. Asalkan Tuan Muda Hu naik ke panggung bersamaku untuk membantuku berani. Tuan Muda Hu, kamu tidak takut kan? Hari ini adalah perjamuan ulang tahun Tuan Besar Wang. Kalian tidak bisa merusak kesenangan semua orang. Apa yang perlu ditakutkan? Kalau begitu ayo pergi. Tapi nanti ketika kau mati, ingat untuk bersujud pada Tuan Humu, agar aku bisa meninggalkanmu dengan mayat yang utuh. Aku ingatkan sekali lagi. Mereka yang mengaku, kalian akan mati sangat cepat. Sekarang mari kita serahkan panggung kepada pesulap. Para tamu terhormat, hari ini program kita adalah menyelamatkan kakak iparku. Nanti pria ini akan menjadi protagonis kita. Dia perlu menyelesaikan tugas kita untuk menunda waktu ketika kita kepada sang pahlawan wanita. Adapun tugasnya, semua orang di sini bisa memberikan saran. Sekarang, pertunjukan resmi dimulai. Pingen, cepat pergi. Mereka ingin membunuhmu. Cepat pergi. Tugas pertama, semuanya silakan. Berikan rencana. Pertama, hajar pemeran utama pria. Pukuli dia. Pukuli dia. Pukuli dia. Pukuli dia. Pukuli dia. Pukuli dia. Masih mau memukulnya? Pingen, kau harus pergi. Jangan khawatirkan aku. Mereka akan memukulmu sampai mati. Kau harus pergi. Seru. Dia sedang merangsangnya. Zupingan, kita lihat. Apakah kau berani melawan? Bagaimana kalau dipukul lagi? Pukulan lagi. Pukulan lagi. 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 Ciu Pingen, perasaan tidak bisa melawan saat dipukuli. Bagaimana rasanya? Terlalu seru. Pertunjukan ini benar-benar. Diam. Bos, mereka mempermainkanmu. Kau pikir aku tidak bisa melihat itu? Bicara. Kalian mau bermain seperti apa lagi? Para tamu terhormat, saat yang mendebarkan telah tiba. Potongan pertama, langsung memotong kedua kaki. Anda yang menentukan syaratnya. Kenapa tidak biarkan pemeran utama pria memilih sendiri? Kenapa tidak beri dirimu sendiri tembakan? Atau potong kaki iparnya? Bagaimana menurut kalian semua? Bagus. 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 Zupingan, pilih sendiri. Bos, aku akan melakukannya. Nan gendut. Cukup kau punya pikiran itu. Nanti. Jaga Lu Xiaoxiao. Terlalu berdarah. Aku hampir takut menontonnya. Tidak buruk. Punya nyali.
Semuanya. Sebenarnya aku adalah pesulap hari ini. Apakah semuanya menikmati pertunjukannya? Menikmatinya. Seru? Menikmatinya. Hari ini, aku juga butuh ini. Tuan Hu Xiaotin untuk bekerja sama denganku. Untuk menampilkan trik. Menggorok leher. Apakah itu baik-baik saja? Baiklah, baiklah. Zhu Ping'an. Cukup. Maaf. Hampir lupa. Hari ini adalah perayaan ulang tahun Tuan Tua. Kalau begitu aku harus menunjukkan hadiah yang kubawa untukmu terlebih dahulu. Ini adalah properti yang akan kugunakan untuk pertunjukan selanjutnya. Tapi, sebelum itu, aku butuh seorang wanita untuk membantu Chu Pingin, apa yang akan kau lakukan? menampilkan pertunjukan untuk Tuan Tua. Tuan Tua Wang, ini adalah hadiah ulang tahunku untukmu. Silakan lihat. Zhu Ping'an. Ketiga jenderal perang itu sudah mati. Tuan ingin kita mundur dulu. Tuan Tua Wangmu begitu saja meninggalkanmu. Kalau begitu pertunjukan selanjutnya hanya bisa ditampilkan oleh kalian berdua. Semuanya selanjutnya adalah momen paling mendebarkan. Apakah semuanya menantikannya? Tolong, tolong. Mereka akan membunuh kami. Datang dan selamatkan kami. Semuanya, apakah menurut kalian Nona Bei tampil dengan baik? Tampil bagus. Tampil bagus. Bagus. Semuanya lihat, ini adalah batu nisan. Selanjutnya, akan ada nama seseorang di atasnya. Nama siapa yang tertulis di atasnya. Orang itu akan bekerja sama dengan pertunjukanku. Sulap menggorok leher. Baiklah. Baiklah. Sekarang, pertunjukan resmi dimulai. Kalian berdua, siapapun yang bisa menulis namanya di batu nisan terlebih dahulu. Orang yang menulis namanya bisa hidup. Zhu Ping'an. Aku akan melawanmu. Bai Jingjing, Zhu Ping'an, kau tidak bisa membunuhku. Jika kau membunuhku, Aula Bayangan tidak akan membiarkanmu pergi. Kau tidak bisa membunuhku. Hanya aula bayangan belaka. Apa yang harus kutakutkan? Tolong, aku akan memberitahumu semuanya. Aula Bayangan memintaku mengirim sesuatu ke luar negeri. Hanya itu yang aku tahu. Kau pintar. Pertunjukan sudah selesai. Beritahu keluarga Wang, 3 hari lagi. Aku akan mengadakan pernikahan di sini. Anggota keluarga Wang mereka tidak boleh kurang satu pun. Chu Ping'an. Ayah angkat. Itu Chu Ping'an. 3 tahun lalu, kami meneliti sampel senjata virus. Itu dicegat oleh Dewa Perang Wu Wei. 3 tahun. Akhirnya selesai lagi. Masih versi yang ditingkatkan. Virus ini bisa mengubah orang biasa menjadi kuat. Pembantai. Kakak, kenapa kamu tidak istirahat dengan baik? Ada banyak hal yang menunggu untuk diselesaikan di perusahaan. Ngomong-ngomong Ping'an, kau harus menghadiri rapat dewan hari ini. Baiklah. Perusahaan ini sedang mengadakan rapat di sini. Rapat itu hanya alasan. Ping'an, terima kasih sudah menyelamatkanku. Tidak apa-apa. Kita semua keluarga sekarang. Ini pertama kalinya aku di sini. Makanan ini adalah caraku membalasmu karena menyelamatkan hidupku. Aku mau ke kamar kecil. Kakak ipar, aku pergi ke perusahaan. Tidak ada rapat hari ini. Di mana Ping'an dan Lu Xiaoxiao? Cari. Pergi cari mereka sekarang. Ping'an, terima kasih sudah menyelamatkanku. Sebelumnya, aku selalu menjadi penjaga keamanan. Aku jarang minum anggur seperti ini. Anggur ini adalah anggur enak yang sengaja ku pesan. Jika kau tidak meminumnya, kau tidak memberiku muka. Tidak, maksudku, anggur merah ini sebenarnya ada cara yang sangat klasik untuk meminumnya. Pelayan, bawakan sebotol Sprite.
Coba saja. Ayo, aku bersulang untukmu. Pingan, mungkin aku tidak istirahat dengan baik. Aku merasa pusing. Kalau begitu kau harus istirahat dulu. Aku pergi dulu. Pingyan, jangan pergi. Kumohon tetaplah dan bermain denganku. Pingyan, aku sangat panas. Bos, Anda benar-benar di sini. Kakak ipar Anda mencari Anda. Pingyan, ayo. Xiaoqing, buka pintunya cepat. Aku merasa tidak enak badan. Ada apa? Sayang, hentikan. Buka pintunya cepat. Apakah kamu merasa lebih baik? Lebih baik. Aku merasa lebih baik. Masuk ke mobil. Pernikahan dalam 3 hari. Aku tidak tahu apakah ini awal atau akhir. Bos, saya lihat di tempat parkir. Valkyrie mengejar. Aku tidak tahan lagi. Benarkah? Valkyrie Qinyao. Wajah kecil yang begitu lembut. Sayang sekali. Ini akan segera binasa. Medusa, aku Qinyao. Untuk pola dewa perang dan negara Zhongzhou, aku tidak menyesal mati. Kamu kuil langit. Cepat atau lambat akan dimusnahkan oleh olah dewa perang. Mungkin. Namun, kau tidak punya kesempatan untuk melihatnya. Hari ini aku akan mengirimmu ke surga. Maaf, kau tidak punya surga. Hanya neraka. Datang ke negara Zhongzhou kami untuk bertingkah sombong. Apa kau pikir aula dewa perang kami tidak ada? Nan gendut, kau pergi sekarang. Orang-orang ini tidak mudah dihadapi. Jangan sampai kita berdua berakhir di sini. Jangan khawatir. Jika kau tidak sanggup, telepon saja aku. Bahkan jika kau adalah dewa perang Wu. Tapi, lihatlah. Ada 3 dewa perang di sini. Ditambah aku. Kau sama sekali bukan tandingan. Aku meremehkan. Hanya dengan kalian beberapa orang. Beberapa gerakan yang kalian latih di luar negeri itu. Kalian berani menyebut diri kalian dewa perang. Kalian bahkan bukan tiruan yang bagus. Jangan bawa keluar dan permalukan diri sendiri. Aku benar-benar ingin mencobanya. Kalian mau menghadapiku satu persatu. Atau semuanya sekaligus. Sebelum bertarung, apakah kau ingin mengucapkan selamat tinggal pada kekasihmu dulu? Apa maksudmu? Sekarang kau di sini, keluarlah. Biarkan aku lihat apakah kau lebih cantik dariku. Xiaoqing, kenapa kau di sini? Aku khawatir tentangmu. Nan gendut, cepat suruh dia pergi. Baiklah. Aku tidak akan pergi. Qinyao, lindungi Xiaoqing untukku. Ping An. Kau benar-benar dewa perang Wu Wei. Awalnya, aku ingin memberitahumu saat pernikahan. Maaf, aku seharusnya tidak membohongimu begitu lama. Hari ini, jika salah satu dari kalian datang, aku akan membunuh satu. Ini dewa perang dari kuil langit kalian. Hati-hati, mereka akan bertarung mati-matian. Hati-hati. Dua dewa perang. Saatnya mengakhiri ini. Medusa. Aku akan membunuh setiap wanita dalam hidupmu. Bagaimana mungkin?
Kakak ipar, tertua Anda menghentikannya. Aku tidak tahu. Sekarang sudah tidak apa-apa. Jangan takut, aku di sini. Nan Gendut, cepat panggil ambulans. Beritahu para dokter dari Aula Dewa Perang. Mereka harus tiba dalam waktu 5 menit. Nan Gendut. Nan Gendut, cepatlah. Aneh. Denyut nadi, ternyata jauh lebih stabil. Qin Yao ini, dia meminum pil penyelamat nyawa tanpa berkata apa-apa. Sekarang sudah tidak apa-apa, dia akan kembali normal paling lama dalam 2 hari. Tuan Wu Wei, pil penyelamat hidup ini ditinggalkan untukmu oleh Ketua Ola Lama. Kau harus menyimpannya untuk dirimu sendiri. Pil ini bukan milikmu. Ketua Ola Lama hanya punya 1 tersisa sebelum dia meninggal. Dia tidak tega meminumnya sendiri, dia meninggalkannya untukmu. Pil apa? Mungkinkah itu Crouching Funif? Di mana Xiao Qing? Dia pergi memilih gaun pengantin bersama Lu Xiaoxiao dan Bibi. Bibi juga berkata, kalian berdua akan menikah besok. Kalian tidak boleh bertemu malam ini. Kenapa kau tidak memberitahuku? Jangan khawatir. Aula Dewa Perang sudah mengirim orang untuk melindungi mereka. Qin Yao, bagaimana pemulihanmu? Hampir sampai. Ngomong-ngomong, pernikahannya sudah siap semua. Selamat-selamat. Bos, Wakil Ketua Aulun akan secara pribadi menjadi tuan rumah pernikahan Anda. Pernikahan ini terlalu luar biasa. Qin Yao. Ya. Segera kirim seseorang untuk melindungi Xiao Qing. Jangan biarkan dia pergi selangkah pun. Aku tidak menyangka Lu Qingqing punya beberapa keahlian. Dan Dewa Perang Wu Wei benar-benar kuat. Jangan terburu-buru. Di pernikahan Zupingan, Ketua Aula akan secara pribadi bertindak untuk membunuh Zupingan. Baguslah. Beritahu Lu Xiaoxiao, sudah waktunya dia juga bertindak. Bos, aku sedikit gugup. Apakah kau gugup karena melihat kakak iparku? Tidak. Dia benar-benar memaksaku malam itu. Saya pergi sebelum dia bangun. Benar. Saat saya pergi saya juga melihat kamera lubang jarum. Lalu saya menghancurkannya. Saya minta maaf. Aula Dewa Perang telah mengambil alih tempat ini hari ini. Personel yang tidak berkepentingan tidak diizinkan masuk. Kalian berdua dari Aula Dewa Perang. Mereka adalah pengawal yang saya sewa. Ping An. Selamat. Saya tidak menyangka, kamu dan Xiao Qing benar-benar menikah. Kapten Chen, jika bukan, karena saudara-saudaraku menjagaku, saya tidak akan berada di tempat saya sekarang. Konyol, saya akan mengatakannya lagi. Tempat ini telah diambil alih oleh Aula Dewa Perang. Bahkan jika ini pernikahanmu, kamu harus memindahkannya kembali untukku. Nan Gendut, pernikahanku tidak punya banyak aturan. Siapapun yang menggonggong seperti anjing, pukul dia sampai dia memohon ampun. Mengerti, tunggu. Biar saya yang melakukannya. Manajer Wu ini, saya sudah lama menahan diri menghadapinya. Apa-apa yang kamu lakukan? Ayo pergi. Aku tidak boleh terlambat untuk pernikahanku. Bos, bagaimana dengan saya? Kakak ipar harus menunggu sampai pernikahan dimulai untuk muncul. Di mana Xiao Qing? Belakang panggung. Benar. Situasi hari ini mungkin sedikit rumit. Hari ini aku ingin memberikan Xiao Qing pernikahan yang lengkap. Pergi bantu Nan Gendut. Tidak mungkin. Aku di sini untuk melindungimu. Ayo pergi. Dia butuh lebih banyak tenaga di sana. Jika sesuatu terjadi padaku, beritahu Xiao Qing, bukan hanya mereka mengkhawatirkanku. Aku sangat iri pada Xiao Qing. Suami seperti itu, ku dengar. Dia adalah ketua konsorsium terbesar di Zhongzhou. Pingan, ibu ingin kamu hanya mencintai Xiao Qing dalam hidup ini. Jangan lakukan apapun yang mengecewakannya. Aku akan. Xiao Qing, bisa menikahimu adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupku. Jika nanti kau menghadapi bahaya, kau pergi bersama Qin Yao, mengerti? Jangan khawatir, aku akan menjaga diriku baik-baik. Dan kamu? Kamu benar-benar menemukan menantu yang baik. Ping Yan, Liu Qingqing akan menjalani hari-hari yang baik. Aku lega menyerahkan Xiao Qing kepadanya. Tamu-tamu terhormat, hari ini kita berkumpul untuk mendoakan pasangan baru ini.
Pernikahan yang bahagia dan hidup bersama yang panjang. Aku keberatan. Lu Xiaoxiao, apa yang kamu lakukan? Chu Pingyan ini tidur denganku 2 hari lalu. Chu Pingyan, bagaimana bisa kamu melakukan ini? Lu Xiaoxiao adalah saudara perempuan Xiao Qing. Dasar binatang. Ibunya Xiao Qing, kau harus percaya padaku. Semuanya tidak seperti yang kau pikirkan. Chu Pingyan, aku salah menilaimu. Ibu, aku percaya pada Pingyan. Lu Xiaoxiao, kau perlu bicara dengan bukti. Kau hanya mabuk hari itu. Aku hanya mengantarmu kembali ke kamarmu. Lu Xiaoxiao, Pingyan. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah akan selama ini bagi kalian sampah untuk memulihkan data? Apa gunanya kalian? Keluar dari sini. Ya. Bukti ini buktinya. Biarkan semua orang lihat bagaimana kamu Chu Pingyan membiusku dan memperkosaku. Pelayan. Chu Pingyan, penjaga keamanan, tetaplah penjaga keamanan. Metodemu sangat licik. Xiao Qing, apakah kamu masih ingin menikah dengannya? Aku percaya pada Pingyan. Hari ini biarkan semua orang lihat wajah asli pria ini. Semua orang melihatnya kan? Bibi, ini menantu baikmu. Chu Pingyan. Ini tidak mungkin. Kamulah yang menukar USB-nya. Seluruh video ada di tanganmu, bagaimana mungkin aku bisa menukarnya? Lu Xiaoxiao ini sangat tidak tahu malu. Bagaimana bisa kamu memfitnah kakak iparmu seperti itu? Ya, pasti cemburu karena dia menikahi suami sebaik itu. Jadi bagaimana jika aku salah perhitungan malam itu, Chu Pingyan? Sekarang kamu hanyalah orang miskin tanpa uang sepeser pun. Apa maksudmu? Semua aset perusahaan sekarang ada atas namaku, Lu Xiaoxiao. Chu Pingyan, mari kita lihat apa yang kamu gunakan untuk melawanku. Lu Xiaoxiao, bagaimana bisa kamu melakukan ini? Kami kerabat dan Pingyan sangat mempercayaimu. Keluarga lu membesarku selama puluhan tahun. Tapi, keluarga lu sama sekali tidak tahu apa yang kuinginkan. Lu Xiaoxiao, demi uang. Berapa banyak hal yang sudah kamu lakukan melawan hati nuranimu? Uang. Apakah kamu pikir yang kuinginkan hanyalah uang? Lu Xiaoxiao, sebenarnya sebelum ibu terluka dan pergi ke rumah sakit, aku melihat bahwa kau tidak sesederhana kelihatannya di permukaan. Hanya saja aku tidak bisa memikirkan apa sebenarnya yang menarikmu ke aula bayangan. Bagaimana kamu tahu? Kau tidak perlu tahu bagaimana aku tahu. Tapi aku benar-benar berterima kasih padamu. Jika kau tidak mentransfer uang dari perusahaan ke aula bayangan, aku tidak akan bisa menemukan sarang aula bayangan secepat ini. Tidak mungkin, tidak mungkin. Wakil Kepala Aula Dewa Perang telah tiba. Salam Wakil Kepala Aula. Wakil Kepala Aula, kamu harus membela kami. Aula bayangan telah menyihir keponakanku dan menipu harta keluarga menantuku. Begitukah? Chu Pingyan, sarang olah bayangan yang kau temukan hanyalah bengkel kecil yang memproduksi virus. Hancurkan saja kalau begitu. Sekarang kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalian sekelompok orang asing keji. Orang tua, kusarankan kau duduk. Agar kau tidak begitu takut sampai jatuh mati. Ibu jangan khawatir, kami akan mengurus ini. Zhu Pingyan, orang tua ini sudah lama menunggu hari ini. Hari ini saya akan membunuhmu. Untuk membalaskan dendam anakku. Dewa Perang Wu Wei, aku benar-benar tidak tega melakukannya. Kenapa kau tidak melayaniku dengan baik malam ini? Mungkin hanya satu dari 2 wanita ini yang harus mati. Apa yang akan kalian lakukan? Ibu, lepaskan, lepaskan, lepaskan aku. Tutup pintunya. Tidak ada yang bisa kabur hari ini. Sudahkah kau memikirkannya? Siapa yang harus diselamatkan lebih dulu? Atau patuhlah dan jatuh di bawah rohku malam ini. Sudah kubilang aku akan melahapmu. Bagaimana menurutmu? Wakil Kepala Olah, kamu adalah Kepala Olah Dewa Perang. Kamu harus menyelamatkan kami. Salam Kepala Aula Bayangan. Salam Ketua Olah. Meskipun aku sudah punya jawabannya di hati, aku masih tidak bisa percaya bahwa pengkhianat Aula Dewa Perang benar-benar kau. Setiap orang punya pilihan masing-masing. Lu Xiaoxiao, dasar tak tahu terima kasih. Xiaoxiao sudah menjadi orang kami selama 10 tahun. 10 tahun? Pantas saja kamu punya uang tak ada habisnya untuk dibelanjakan. Jadi kamu, ibu, jangan panik. Baiklah, saatnya memilih. Jangan sakiti mereka. Xiaojin, Ketua Olah. meninggalkan negara dengan virus. Jika orang-orang Olah Dewa Perang berani menghentikanmu, saya akan segera membunuh ibu dan anak ini. Sungguh tercela, ya Ketua Olah. Bai Jingjin, kamu berasal dari Suzhou. Mungkinkah kau benar-benar ingin melihat Suzhou berubah menjadi neraka hidup? Mereka benar. Penjaga keamanan hanyalah penjaga keamanan. Visi mereka hanya sampai ujung hidung mereka. Chu Pingyan selamat tinggal selamanya. Kau pikir kau bisa berhasil dengan cara ini? Tentu saja tidak.
Ping An tidak bisa membiarkan virus menyebar. Zhu Ping'an, aku mengingatkanmu lagi. Jika Bai Jingjing gagal membawa virus keluar, saya tidak hanya akan membunuh kedua wanita ini, tapi saya juga akan meledakkan bom. Mengubah kerabat keluarga Lu ini menjadi mayat hidup yang hanya tahu membunuh. Dan kemudian membiarkan mereka lari keluar dengan virus. Mengubah Yuncheng menjadi kota mayat hidup. Aku khawatir ini hanya salah satu tujuanmu. Pintar Alase, mengapa ulah Dewa Perang ada seperti raja? Selain kamu ada juga Crouching Phoenix itu. Tunggu sampai Crouching Phoenix terpancing keluar dan membunuh kalian berdua. Aula Dewa Perang akan menjadi milikku. Seluruh negara Shonzhou akan menjadi milikku. Kau begitu yakin Crouching Phoenix akan muncul? Crouching Phoenix pasti tidak akan menghentikan Bai Jingjing. Karena dia tahu ini adalah kuncinya. Untuk memancing Crouching Phoenix keluar, saya hanya bisa menggunakan cara ini. Ciu Ping An, pikiran tentang si gendut itu tidur denganku membuatku jijik. Kamu tidak bisa lari hari ini. Jangan. Crouching Phoenix, keluar sini. Sepertinya, Crouching Phoenix benar-benar datang. Medusa, jika kamu ingin membunuh aku dulu, membunuhmu. Sayang sekali jika membunuhmu, karena Crouching Phoenix menolak menunjukkan diri. Kau sangat cantik, biarkan para saudara memberimu pertunjukan yang bagus. Jangan bergerak, atau saya akan membunuhnya. Aku sangat bersemangat. Aku benar-benar ingin melahapmu sekarang. Tidakkah kau merasakan kegembiraan? Aku menginginkanmu. Entah kau memuaskanku, atau wanitamu memuaskan mereka. Tidak. Kalian binatang. Lepaskan putriku. Lepaskan putriku. Permisi. Aku melupakanmu. Telanjangi dia. Pergi ke bawah dan cari orang tua untuk naik. Suruh mereka bertingkah seperti anjing. Dan berikan pertunjukan di panggung untuk semua orang. Zhu Ping'an, Gu Danzi. Kemana perginya keberanianmu? Gu Danzi. Hanya ketua aula lama yang memanggilku begitu. Mungkinkah dia? Apakah kalian para pria selalu berpikir dalam hati, tapi bertindak berbeda di permukaan? Sungguh, kau sudah menunggu dengan tidak sabar sejak lama, bukan? Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Jangan mendekat, kalau tidak semua orang akan mati. Mungkinkah kamu adalah Crouching Phoenix? Kau benar-benar Crouching Phoenix. Ya, aku hanya menunggu wakil ketua aula untuk melakukan gerakan terakhir. Ini, untuk memberikan pukulan mematikan dengan satu gerakan. Kamu. Bagus. Hari ini kita akan lihat siapa yang menguasai dunia ini. Kamu. Apakah kamu benar-benar putriku? Ibu, nanti aku jelaskan padamu. Kau pikir identitasmu tertutup sempurna? Sebenarnya, kami sudah lama mencurigaimu, membiarkanmu, hanya untuk menyelidiki kuil langit. Sayang, cukup keren. Kamu pikir hanya kalian yang punya rencana cadangan? Keluar. Itu virus. Ping An, hati-hati. Orang-orang ini telah bermutasi. Pada mereka, pasti ada mekanisme tersembunyi. Naga tersembunyi, Crouching Phoenix. Bahkan jika kalian berdua ada di sini, menghadapi orang-orang yang bermutasi ini, apa yang bisa kalian lakukan? Wakil ketua aula, kau dianggap orang lama di aula Dewa Perang. Kenapa kau tidak memikirkan ini baik-baik? Kenapa ketua aula mendirikan naga tersembunyi dan Crouching Phoenix? Dan kenapa menyembunyikan Crouching Phoenix? Apa maksudmu? Pikirkan lagi. Naga tersembunyi. Kekuatan. Bagaimana bisa dengan mudah ditunjukkan pada orang lain? Bermain dengan naga tersembunyi dan Crouching Phoenix. Zhu Ping'an dan yang lainnya semua memiliki virus di dalam tubuh mereka. Kamu bisa melukai tubuh mereka, tapi kamu tidak bisa menyentuh virus di dalam tubuh mereka. Saat ini, Bai Jingjing seharusnya sudah membawa virus itu ke luar negeri. Shonzhou akan tamat. Benar-benar tamat. Wakil kepala aula, dibandingkan dengan kepala aula lama, kamu masih hijau. Aku tahu ketua aula lama belum mati. Di mana barangnya? Salam kepala aula muda, Valkyrie Qin Yao akan secara pribadi mengumumkanmu sebagai kepala aula baru dari aula Dewa Perang.
Dengan token kepala aula sebentar lagi. Zhu Ping'an, kamu ingin menjadi kepala aula. Kamu belum memenuhi syarat. Ikut saya. Semua orang harus mati. Ambil saja dan bakar. Bai Jingjing. Lemparkan dia ke neraka Avisi. Perintah Ketua Ola Lama. Jabatan Ketua Ola Dewa Perang akan digantikan oleh Chu Pingyan. Di mana, bos? Kita bicarakan setelah upacara pelantikan. Sekarang, pernikahan kita lebih penting.